Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Telemedicine Health dan dampak EHR pada Emica Cloud dan Cloud Based Health Record System penyimpanan backup. Baiklah, di sini akan masuk materi. Telemedicine dapat diklasifikasikan atas dasar interaksi antara klien dan ahli serta jenis informasi yang ditransmisikan. Pemanfaatan telemedicine sangat tergantung pada jenis praktek telemedicine. Apapun jenis-jenisnya, telemedicine dalam pelaksanaannya diterapkan dalam dua konsep, yaitu yang pertama itu ada store and forward atau asynchronous, baru ada real time atau synchronous. Health merupakan aplikasi layanan kesehatan dan memberikan informasi kesehatan yang dikirimkan melalui jaringan internet dan teknologi terkait elektronik health atau record atau EHR adalah teknologi pencatatan elektronik yang bersifat komprehensif, berisi informasi kesehatan klien yaitu data demografi dan defisit dan perkembangan kesehatan riwayat penyakit, terapi atau laboratorium dan radiologi. Yang kedua itu ada dampak elektronik health record dalam pelayanan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi Supriyanto 2023 menemukan manfaat dari penerapan elektronik health record. Di antaranya adalah data dapat diperoleh lebih rinci, dapat mencegah keterlambatan pelayanan, baru data lebih instruktur serta dapat memberikan informasi secara real time. Manfaat lainnya juga dapat dirasakan dengan penggunaan EHR, yaitu dapat meningkatkan keselamatan pasien, memudahkan komunikasi antar profesi kesehatan, dan dapat digunakan sebagai data survei prevalensi penyakit dalam jangka panjang. EHR juga memberikan dampak positif kepada tenaga kesehatan dan medis. Dengan sistem EHR, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan klinis sehingga meningkatkan keselamatan pasien. Baiklah, kita masuk ke judul 2, itu ada peran elektronik health record dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 24 tahun 2022 tentang rekam medis, bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan paling lambat 31 Desember 2003 Republik Indonesia. Implementasi EHR di Indonesia sendiri. EHR ini sangat memungkinkan untuk diterapkan, namun hal ini harus disertakan dengan kesiapan dari rumah sakit dan tenaga kesehatan itu sendiri. Sebagai pengguna alat ini, sebelum alat ini digunakan, sumber daya manusia harus sudah dipastikan terlebih dahulu apakah mampu atau tidak. Penerapan alat ini juga akan meningkatkan biaya operasional untuk rumah sakit yang menerapkannya. Beberapa penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tidak ada perubahan dari penggunaan sistem EHR di beberapa rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya SDM, kurangnya minat baru tenaga kesehatan untuk memanfaatkannya secara maksimal, serta ketidakdisiplinan dalam penggunaan alat. Yang selanjutnya itu ada komponen manajemen pasien, komponen klinik, komponen laboratorium, radiologi informasi sistem atau risk and picture archiving, dan communication system atau PACS atau billing system. Baiklah teman-teman, di sini kita akan memasuki kasus sebuah rumah sakit daerah mengimplementasikan layanan telemedicine untuk meningkatkan akses pasien di wilayah terpencil. Setelah 6 bulan tercatat adanya peningkatan
jumlah pasien yang melakukan konsultasi, tetapi terdapat penurunan dokumen lengkap pada rekam medis. Apa tantangan utama yang dihadapkan oleh manajemen informasi kesehatan atau MIK dalam kasus ini? Yang pertama itu ada jawabannya, kurangnya pelatihan tenaga medis dalam menggunakan alat diagnostik. B. Gangguan jaringan internet di wilayah perkotaan. C. Kurangnya sistem integrasi antar telemedicine dan sistem rekam medis elektronik. D. Keterbatasan jumlah pasien yang bersedia menggunakan layanan kesehatan telemedicine. E. Biaya operasional telemedicine yang terlalu tinggi. Baiklah teman-teman, di sini jawabannya itu adalah C. Kurangnya sistem integrasi antar telemedicine dan sistem rekam medis elektronik atau EHR. Penjelasannya itu, salah satu tantangan terbesar dalam telemedicine adalah jika sistem tidak terintegrasi dengan baik. Data dari konsultasi jarak jauh tidak otomatis terdokumentasi, menyebabkan rekam medis menjadi tidak lengkap atau tidak akurat, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan dan pengambilan keputusan klinis. Referensinya itu dari WHO tahun 2022, World Telemedicine in National Health Service, Journal of Telemedicine and Healthcare. Baiklah, kita masuk ke kasus 2. Ada sebuah RS swasta baru saja mengimplementasikan sistem elektronik health record atau EHR. Setelah 3 bulan, petugas MIK melaporkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengumpulan data, tetapi juga menemukan kesulitan dalam analisis data karena kurangnya standar input dari berbagai departemen. Apa dampak implementasi EHR terdapat MIK dalam kasus ini? Baiklah, pilihan jawabannya itu, yang pertama itu ada A. Menurunnya produktivitas petugas medis. B. Meningkatnya duplikasi data pasien. C. Efisiensi pengumpulan data meningkatkan namun standar input data masih menjadi kendala. D. Tidak adanya peningkatan kualitas layanan. E. Menurunnya akurasi diagnosa medis. Jawabannya itu C. Efisiensi pengumpulan data meningkat namun standar input data masih menjadi kendala. Penjelasannya itu, EHR sangat membantu MIK dalam mempercepat proses pengumpulan data, akses data, dan data pasien. Namun jika standarisasi input data tidak diterapkan secara menyeluruh, maka analisis data akan menjadi sulit. Konsistensi format dan kode sangat penting untuk akurasi pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data. Referensinya dari Health Benefits of Electronic Health. Baiklah, kita masuk ke kasus 3. Sebuah aplikasi e-health digunakan oleh pasien untuk melihat hasil laboratorium dari riwayat resep. Namun terjadi insiden kebocoran data akibat lemahnya autentifikasi pengguna. Apa risiko utama terhadap MIK yang muncul akibat insiden tersebut? Baiklah, yang pertama jawabannya itu ada A. Penurunan kualitas pelayanan medis secara umum. B. Tertenggungnya komunikasi antara tenaga kesehatan. C. Pelanggaran privasi pasien dan kerusakan reputasi lembaga. D. Meningkatnya biaya pengguna aplikasi e-health. E. Penurunan kemampuan pasien memahami hasil medis. Jawabannya itu C. Pelanggaran privasi dan kerusakan reputasi lembaga. Penjelasannya itu, salah satu tantangan besar dalam penerapan e-health adalah keamanan data pasien. Ketika sistem e-health tidak dilengkapi dengan fitur keamanan
yang kuat, misalnya autentifikasi 2 faktor, maka risiko kebocoran data medis meningkat yang berdampak langsung pada pelanggaran privasi dan kredibilitas organisasi kesehatan. Baiklah, kita masuk ke judul 3, itu ada konsep sistem rekam medis berbasis cloud dalam konteks health dan telemedicine. Layanan rekam medis elektronik berbasis cloud merupakan suatu model bisnis baru yang menggabungkan layanan cloud computing dengan dunia kesehatan. Dengan penyala layanan kesehatan tersebut tidak memerlukan server karena digantikan oleh server virtual yang disebut komputasi awan atau cloud computing. Terdapat berbagai desain layanan rekam medis elektronik berbasis cloud. Sebagai besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu central database server, unified interfaces atau middleware, dan authentication server. Beberapa isu etika dan hukum yang dapat terjadi dalam implementasi rekam medis elektronik berbasis cloud antara lain yaitu, pertama itu ada keamanan dan kestabilisan data. Yang kedua ada kesepakatan mengenai data sharing dan privasi data. Yang ketiga itu ada layanan cloud yang terpercaya. Jenis-jenis data kesehatan dan cara penyimpanan secara aman. Yang pertama itu jenis data kesehatan, data klinis, data laboratorium, data kesehatan masyarakat, data kesehatan digital, data surveillance, epidemiologi, data sosial ekonomi. Yang kedua itu ada penyimpanan rekam cadang elektronik dan salinan rekam cadang elektronik. Media penyimpanan rekam cadang dokumen elektronik dan salinannya yang dapat digunakan meliputi penyimpanan cakram magnetik atau magnetik, penyimpanan wujud padat atau solid state drive, penyimpanan wujud flash atau flash array, pita magnetik atau magnetik tipe cakram optik atau optical. Proses backup dan pemulihan data dalam sistem cloud. Yang pertama itu proses backup ini ada 2 tipe, yaitu full backup, yaitu proses backup database yang mencakup semua file tersebut adalah file data, kontrol, dan read-lognya. Yang kedua itu ada partial backup, masing-masing file database di shutdown secara normal bukan akibat pemaksaan dari suatu kondisi, misalnya lampu mati. SOP penyimpanan dan pemulihan data. Backup database dibuat untuk menjaga dan mengamankan data operasional CIS BT di lokasi dari kegagalan, kerusakan server database kompromited, atau kejadian lain yang tidak dapat diprediksi, atau force majeure. Standar operasional atau produser atau SOP adalah produser standar yang harus dilakukan dalam membackup aplikasi dan database dokumen atau form swap atau backup from persamaan atau backup. Prosedurnya itu ada, yang pertama, pengelola pusat data wajib melaksanakan kegiatan backup sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan tipe backup yang telah ditetapkan. Yang kedua itu pengelola pusat dan data wajib memeriksa hasil backup yang telah dilakukan dengan benar melalui penulisan penandatanganan form backup. C. Memberikan nama file sesuai dengan ketentuan pada SOP penamaan file dan label backup. Yang selanjutnya itu ada apabila media dalam informasi dia atau tip, maka pengelola pusat data harus memberikan label pada media sesuai dengan SOP pada penamaan file dan label backup. Yang selanjutnya itu ada pengelola pusat data wajib mengamankan hasil backup yang telah dilakukan sesuai dengan SOP penyimpanan hasil backup. Yang selanjutnya itu ada pengelola pusat data wajib mengisi form pelaksanaan backup database setelah proses backup dilakukan atau SOP backup dan restore. Baiklah teman-teman, kita masuk kasus. Puskesmas di daerah terpencil di Sulawesi mulai menggunakan sistem rekam medis elektronik berbasis cloud kesehatan. Setelah berjalan 4 bulan, tim IT mencatat berbagai lokasi. Apa keuntungan utama dari penggunaan sistem rekam medis berbasis cloud dalam konteks health di kasus tersebut?
Itu ada dapat menyimpan data lebih sedikit untuk menghemat ruang server. B, data hanya bisa diakses melalui komputer di lokasi puskesmas. C, memungkinkan akses data pasien secara real time dari berbagai lokasi. D, menyebabkan keterlambatan akses data kesehatan ketergantungan pada koneksi. E, menghilangkan kebutuhan untuk backup data medis. Jawabannya itu ada C, memungkinkan akses data pasien secara real time dari berbagai lokasi. Penjelasannya, cloud computing memungkinkan penyimpanan dan akses data secara terpusat dan fleksibel, sehingga tenaga medis dapat mengakses informasi pasien dari lokasi manapun yang memiliki koneksi internet. Ini sangat bermanfaat dalam konteks telemedicine dan e-health, terutama di daerah dengan keterbatasan akses fisik ke fasilitas kesehatan. Referensinya itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, Pedoman Transformasi Digital Kesehatan. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.